tokoh-tokoh unik. Masukin pertanyaan bisa nggak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah inovasi pembelajaran saya yang bertemakan studio pentatonik amanah budaya. Semuanya berawal dari sebuah latar belakang bahwa pembelajaran sejarah sejauh ini masih meninggalkan kesan negatif, seperti tidak menarik atau membosankan. Materinya pun dianggap mengawang-awang, yaitu karena yang dibicarakan adalah masa lalu. Sementara inovasi pun bukan tidak ada. Inovasi sudah ada dan telah dilakukan, namun belum secara signifikan memberi efek perubahan. Pemerintah kini telah menggodok konsep pendekatan deep learning, mindful dan joyful. Pertanyaannya adalah, bukankah pendekatan baru pemerintah ini sejalan dengan inovasi yang saya lakukan? Lebih tepatnya, kita berpedoman pada membangun pendekatan kontekstual teaching learning. Halo. Oke, baik, kita langsung sambut saja pembawa acara kita. Wow, ya, tepuk tangan. Megangnya kayak orang main ya. Terus sekali bicara tentang kitab suci. Kalau bicara kitab suci itu berarti berbicara tentang bagaimana menyebarkan. Saya pernah menerapkan amanah budaya, namun masih terlalu umum dan belum mampu membuat pembelajaran sejarah menyenangkan secara maksimal. Jadi perlu ada upaya-upaya perbaikan. Saat ini kita punya inovasi baru, yaitu dengan menerapkan metode studio podcast pentatonik amanah budaya. Metode ini adalah podcast dengan mengangkat tokoh sejarah. Lewat mata tokoh sejarah itulah kita akan melihat peristiwa sejarahnya. Namun ada yang unik, di saat kita sedang bicara masa lalu, di dalam metode ini juga mengajak kita bicara tentang diri kita sendiri atau mereka-mereka yang hadir dalam podcast. Pentatonik kependekan dari penguatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Dulu namanya amanah budaya, apa manfaat kisah, apa manfaat sejarah, apa manfaat hikmah buat diri saya. Jadi sudah mengalami perubahan. Nah, sementara di dalam metode ini secara sederhana pelaksanaannya peserta yang maju atau peserta yang presentasi membahas tokoh terlebih dahulu, lalu dari tokoh itu digali hal-hal penting yang bisa direfleksikan ke diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita membandingkan tokoh sejarah dengan diri kita sendiri. Misalnya Hatta yang punya karya buku yang banyak, Soekarno juga banyak tulisan-tulisan, ya karyanya banyak. Lalu kita refleksikan dengan diri kita sendiri. Apakah Anda sudah berkarya? Apakah Anda sudah menghasilkan buku? Apakah Anda sudah punya inovasi-inovasi? Apakah Anda sudah berkontribusi bagi bangsa? Nah, sehingga di situ nanti akan ada pembicaraan tentang diri kita sendiri, sehingga menjadi menarik karena yang namanya podcast itu adalah sesuatu yang kekinian, sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal baru tentang diri kita, itu lebih menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara dalam studio podcast Pentatonik Amanah Budaya. Itu banyak tidak tahu, makanya kita minta mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, dari siapa dulu? Nama saya Soraya Nafisa dari kelas 11 IPS 1. Ya, sebelahnya. Siapa? Ulang. Soraya itu artinya apa, Soraya? Soraya Nafisa. Kita ngobrol dulu nggak apa-apa. Iya, boleh. Kopinya tolong disiapkan panitia. Kopi ya. Sama gorengan tolong. Soraya artinya apa? Ada kue ya? Soraya gugusan gitu. Medianya dalam
inovasi kali ini adalah studio podcast Pentatonix, yaitu menyulap kelas menjadi studio siar di mana kita merekam kegiatan ini. Kemudian studionya juga tidak harus megah, sederhana saja. Kita juga menyiapkan mind mapping dari tokoh tersebut. Di samping mind mapping tokoh juga ada mind mapping tentang diri kita sendiri. Kekuatan metode ini tentu setelah video diupload di YouTube, maka ini akan menjadi media yang menarik untuk ditonton kembali, dinikmati, terutama oleh mereka yang terlibat. Semua proses didokumentasikan dan diupload di channel Lingkar Amanah Budaya. Metode ini memungkinkan semua berperan aktif dengan tugasnya masing-masing, seperti menjadi pemakalah, MC, panelis, komentator, notulen, mengisi hiburan, termasuk kameramen. Selain memutar lagu-lagu nasional, juga memutar lagu daerah, rohani, dan lagu-lagu lainnya. Tanah airku. Ku tidak kulupakan kau ikutin selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Hasil evaluasi maupun jejak pendapat menunjukkan peningkatan nilai dan motivasi belajar mereka, anak-anak kita, dengan metode ini. Motivasi belajar mereka pada pembelajaran ini sangat tinggi, sangat antusias, dan sering bertanya, "Pak, kapan lagi Pak ada podcast?" begitu ya. Kemudian meskipun membahas tokoh masa lalu, namun obrolan akan asik dengan melakukan refleksi atau membicarakan diri sendiri, sehingga terjadi obrolan kekinian ya. Akibatnya belajar sejarah ini akan begitu asik, seasik membicarakan diri sendiri. Bukankah ini yang dinamakan dengan belajar asik? Sehingga sejarah menjadi menarik, sehingga sejarah menjadi unik, menjadi sesuatu yang benar-benar memberikan inspirasi bagi semua yang terlibat di dalam. Jangan hilang tanahku yang engkau banggai. Oke, silakan.